Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayah Doni. Saya mau mengisi podcast di Prung, tapi sebelumnya saya harus menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaannya, Abdul Rahman bin Auf atau Bilal bin Rabah? Saya memilih sebenarnya dua-duanya sahabat Nabi yang mulia. Cuman saya lebih memilih Abdul Rahman bin Auf. Karena di samping ilmunya dan sedekahnya yang sangat besar. Oke. Yang kedua, ilmu dulu atau adab dulu? Ilmu bisa dipelajari, tapi saya memilih adab dulu. Adab sebelum ilmu. Biar nggak kurang ajar. Oke, yang ketiga, bakso atau dimsum? Bakso lah. Soalnya saya pedagang bakso. Oke, yang keempat, camping atau tidur di hotel? Aduh, dilema ini. Tidur di hotel enak, tapi camping lebih menyenangkan. Ya, camping. 5, kajian online atau kajian offline? Kajian online kurang seru, kajian offline lebih seru karena kita bisa tatap muka langsung sama ustadz, terus ketemu banyak orang. Ya, 5 pertanyaan udah saya jawab. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh yes, bertemu kembali di acara Prung Station. Cuman saya ini sekarang sendirian karena Agung Bla dan Enteng sedang ada kesibukan, jadi saya bawakan sendirilah. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sahur buat teman-teman yang ada di rumah. Sambil sahur menikmati, bisa nonton kita di Prung Station. Nah, pada kali ini ada sosok bintang tamu yang luar biasa, yang punya perjalanan kisah yang sangat luar biasa, yang mungkin itu hanya beberapa orang pilihan yang bisa menjalankan kisah hidup yang bisa dialami lah gitu. Oke, langsung saja nih. Ayah Doni, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ina di Angge. Aduh, hapunten. Ya, kabar gimana ya? Alhamdulillah, kabar baik. Keluarga sehat. Antum sehat? Alhamdulillah sehat ya, sehat ya. Kesibukan masih ini ya, jualan bakso gitu. Ya, masih tetap jualan bakso dan clothing. Clothing yang KOTD itu ya. Sekarang punya berapa cabang ya? Mas Tato ya, untuk Mas Tato. 1, 2, 3, 4 cabang. 4 cabang, Masya Allah, hebat, luar biasa ya. Alhamdulillah. Berarti udah berapa lama ya bakso Mas Tato itu ya? 2013 berarti 7 tahun. 7 tahun, 8 tahun ya. Masya Allah, lancar selalu ya. Amin. Ya, gini nih, karena kan ini bintang tamunya spesial, jadi saya pengen ngasih beberapa nasihat dulu ke teman-teman. Kalau memang ini kan podcast yang mengacu pada aturan agama ya, karena kan sebelumnya kita berpacu tentang adanya politik apapun. Jadi kita harus membuka hati kita, melembutkan hati kita agar bisa menerima podcast ini ya. Yang untuk terus bulannya juga baik, bulan Ramadan. Ramadan. Jadi ini mudah-mudahan tidak ini kan pandangan ayah yang sudah mengalami beberapa fase, akhirnya yang memilih jalan hijrah mungkinnya ya. Ya, gaulnya hijrah. Ya, saya pengen tanya ini ya, kenapa ayah memilih jalur ini ya, dan meninggalkan kesenangan-kesenangan ayah dulu lah ya, kalau kata ayah zaman jahil ya gitu. Oke. Sebelumnya di sini kapasitas saya di sini sama ya, orang biasa. Saya bukan ustadz. Jadi saya pasti banyak salah. Cuman saya ada sedikit ilmu yang saya bisa share. Betul. Insya Allah ada dalilnya juga. Ya. Jadi kenapa saya meninggalkan? Sebelumnya bukan meninggalkan sih. Sudah waktunya mungkin. Sudah waktunya ya. Sudah waktunya. Usia atau umur mau 50 tahun. Ya. Ya sudah waktunya
kalau di Muslim itu kan kita mengimani ya surga neraka. Ya. Untuk sisa umur saya teh ini harus benar-benar gitu. Dipakai benar-benar buat ibadah. Soalnya kan masa muda saya subhanallah lah ya. Ya, makanya sekarang tinggal benernya kalau kata orang Sunda mah. Kudu benerna gitu. Jadi mungkin ya ada perasaan kayak gini nggak ya? Kan kalau namanya kematian kita nggak tahu ya kapan. Mungkin itu faktor ini ya. Itu salah satu faktor yang menyebabkan sekarang mah udah beberes lah gitu. Sekarang mah gimana caranya banyakin amal gitu. Saya teh seorang muslim teh terikat dengan aturan aturan-aturan syar'i yang mesti dijalanin gitu. Kalau pengen masuk surga kan gitu. Biar dapat ridho Allah. Makanya udah dari sekarang semuanya stop ya, ngumpulin amal lah. Soalnya nggak tahu ya habis dari sini apakah saya masih hidup atau enggak. Salahnya. Dan kalau nanti ntar keburu mati deh. Makanya udah saatnya. Terus alhamdulillah mungkin Allah kasih hidayah. Mungkin hidayah ini juga saya dapat dari doa teman-teman meureun yang lihat saya dulu brengsek. Sing bager meureunnya. Gitu mungkin. Alhamdulillah. Ada yang ngedoain juga gitu, ngedoain bener. Iya betul gitu. Tapi maksudnya ya ketika mengalami proses fase untuk menuju jalan baik secara agama kita ya, kalau berbicara baik berarti secara agama lah ya. Itu ada maksudnya sebuah penolakankah atau teman-teman dari keluarga gimana ya? Iyalah. Sempat ada ya? Pasti. Bukan sempat ada, semua orang pasti dapat ujian. Soalnya kan ini kalau masalah agama itu baik buruk pasti terus ada sebab, ada akibat. Terus kalau mau benar pasti ada halangan, itu pasti. Karena ada yang namanya iblis dan setan itu kan. Benar, pasti kan menghalang-halangi manusia untuk berbuat baik. Itu ujiannya yaitu kesatu, ujian yang saya alami pribadi, ketakutan akan rezeki. Padahal rezeki udah diatur sama Allahnya. Nah, tapi dah sieun. Ketika saya meninggalkan pekerjaan saya yang lama, sieun gitu. Apakah saya bisa dapat uang gitu dari pekerjaan saya yang baru? Sementara pekerjaan yang lama kan udah menghasilkan gitu kan. Kedua itu masalah finansial, ujiannya. Terus ujian dari teman-teman dekat yang tidak mau temennya jadi berubah gitu kan. Manya sih kudu gitu, manya kudu kieu gitu. Pengennya tuh ya anger we mun maneh rek diajar agama, nya maneh teu kudu rubah, anger we kitu. Anger we main band, anger kitu, salat, mabok-mabok kita bisa tuh. Bisa. Kan kayak istilah plus-plus bisa ya. Plus ya. Hidup kudu seimbang tuh bisa. Setelah saya belajar ternyata enggak seimbang itu bukan begitu gitu, bukan mabok terus salatnya itu bisa lain seimbang eta mah namanya bangkrut. Itu bukan bangkrut. Jadi amalan kita habis mungkin kayak gitu ya. Dosa nambahan. Kan jelas ketika kita menengguk homer setetes we 29 hari sholat kita nggak diterima. Kebayang tuh. Atau jadi percuma ya. Lain plus hutang enggak bangkrut. Jadi amalan kecil, dosa segini mungkin ya. Jadi itu balance, balance ya. Jadi salah kalau misalkan saya sholat jalan, maksiat jalan plus itu pemikiran yang salah, yang pemikiran logika manusia. Tapi kan ada hitungan yang Doni barusan. Jadi kadang-kadang manusia itu begini. Yang mereka sangkakan itu baik belum tentu di mata Allah itu baik. Sementara kan kita patokannya Allah bukan manusia. Gitu. Terus Islam itu udah ada jelas aturannya kan. Ada Al-Qur'an, ada hadis, eta wae nu dipegang. Pegangan kita ya. Kan untuk seorang muslimah kita diatur dari melek
Ya. Buka mata sampai peureum deui teh diatur semuanya. Diatur semuanya ya. Cebok diatur. Ya. Bersenggama diatur. Hal kecil pun Hal diatur. kecil diatur. Sampai masuk rumah juga kaki kanan. Kaki kanan Ya, ya. dulu, Doa. masuk WC kaki kiri dulu. Kaki kiri dulu. Masya Allah. Hal-hal kecil ya yang kita ajarkan diajarkan pas waktu kecil, ketika pergaulan lupa, akhirnya balik ke misalkan belajar agama, oh ternyata ini tuh ya saya kecil tuh pernah diajarin ini. Mungkin ayah juga kasih lagi ke situ ya. Oh, Masya Allah. Ya itu sekecil itu aja diajarin, apalagi hal-hal yang besar. Hal-hal yang itu besar kan, ya. Itu kan diajarin teh buat memudahkan kehidupan manusia. Ya. Cuman saya dulu teu diajar jadi belaon gitu salah nama. Jadi agama ini memang sudah sudah mengatur kehidupan manusia sedemikian rupa lah ya agar manusia itu selamat. Ya, jadi mungkin kan saya pernah dengar juga ya ada ustadz yang memang saya juga pernah dengar kayak kamu mau beriman monggo, enggak juga monggo. Iya, ini jalannya udah ada. Udah jelas, udah ada. Ya Allah mah nggak merasa rugi ketika kalian bermaksiat kepada Allah kayak betul ya kayak gitu. Saya yang rugi. Iya, manusia yang rugi. Jadi diberi dua jalan ya. Bade istilahnya mau ke kiri mau ke kanan. Ya. Mau ke surga mau ke neraka. Ya. Bebas manusia memilih. Bebas dah Allah mah nggak rugi. Ya. Jadi memang saatnya lah kita kembali ya. Maksudnya kita juga takut ya. Saya juga takut ya. Takut. Ada ayat yang kullu nafsin dha'iqatul maut itu ya. Semua manusia. Semua yang bernyawa pasti merasakan mati. Nah itu dan itu kan kita mah tinggal nunggu antriannya ya. Iya. Nggak tahu saya juga nanti pulang dari sini. Kan iya. Mudah-mudahan mah kita meninggal dalam keadaan muslim ya. Husnul khotimah ya. Amin. Nah, ya ini ya. Jadi saya juga punya teman-teman banyak yang mereka itu ingin mulai belajar baik menurut agama. Cuman mereka itu bingung mulainya itu dari mana? Mulainya dari mana dan diawali dari apa dulu gitu ya. Kalau saya pribadi setelah belajar ya. Dulu pas mau belajar teh tidak diawali dengan apa-apa dulu, Bo. Data apal, apal. Pokoknya mah ikut aja. Ya. Ikut sholat berjamaah ke masjid, ikut. Pokoknya mah ikut-ikutan we dulu teh. Pengen jadi baik teh, tapi setelah belajar ternyata ada cara sistematis cara belajar agama itu dari hal termudah sampai hal yang tersulit. Misalnya untuk yang pertama belajar sholat dulu. Sholat yang benar. Karena tiap agama ya. Menurut sunnah Rasulullah SAW. Baru kesananya kita akan belajar iman. Artinya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, rukun iman. Belajar rukun iman. Kenapa kita dulu nggak beriman, tapi Islam? Nah, hari KTP Islam. Tapi teu sholat, karena tidak dibelajar rukun iman. Nggak memahami lebih dalam ya. Cuman rukun iman, aduh, pokok lupa kan setelah gitu ya. Iman dulu ya. Iman. Udah gitu kan, rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, jahit tahu gitu. Tahapannya. Ya. Udah gitu, usul salasah. Usul salah satu apa ya? Mengenal Allah. Oh, mengenal Allah ya. Tauhid itu tuh. Orang rek kumaha beragama kalau wae teu wau. Kudu kenal aja Allah. Memahami sifat-sifat Allah seperti itu ya. Marifatullah. Ya. Itu aja dulu. Tapi yang paling dasar mah ya salat lah, Bu. Salat lah ya. Salat benerin. Insyaallah kan jelas salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Kesananya hati menjadi lembut. Setelah hati menjadi lembut, kita bisa menerima nasihat. Nah itu ya. Nah itu kenapa teman-teman kita kalau kita kasih nasihat tidak mau nerima karena hatinya masih keras, Bu. Oh ya. Jadi ya gini ya, memang kalau yang terjadi nih ya saya teman-teman itu kalau ngobrol lah, saya juga suka aneh kalau saya dinasehati secara yang nggak bawa-bawa agama itu mereka bisa nerima, tapi ketika yang dibawakannya agama atau kata Rasul itu kata hadis tuh kayak gini atau kata Allah tuh kayak gini. Mereka tuh kadang suka sakit hati ya. Beda gitu kalau karena doktrin sekulerisme dan liberalisme di negara kita, bahwa kita tidak boleh berbicara agama selain di masjid.
Oh gitu ya? Iya kan sekurang gitu. sama. Mana temen ngomongin agama, iya mah tempat usaha. Iya, kan iya. gitu. Tuh, Oh, teu bisa gitu atuh agama mah dibawa ka mana ge. Nah kita mah diatur teh agama ya. kan. Anu soti-soti sedikit-dikit agama, dikit-dikit Kira emang agama. kabeh diatur orang mah ku agamanya. Gitu ya, ya itu ya. Nah, Jadi itu. mungkin dari kecil juga kita sudah dibiasakan seperti itu. Jadi ketika dinasehati masalah agama agak naon sih maneh sok soleh lah gitu. Karena Kayak pemahaman skoler dan liberal di negara ini sudah mengakar, gitu ya. Sudah mengakarnya, Ya. sudah gencarnya ya Gitu, sekarang. lads, gitu. Lads, hati-hati lads, sekularisme dan liberalisme sedang mengakar di Indonesia ya. Nah ya, kan gini ya teman-teman, tadi udah disampaikan sama ya, berarti mengenal iman, mengenal rukun iman, rukun Islam, lalu mengenal Allah lah ya, itu tauhid lah ya. Ya, tauhid. Tauhid. Nah, ini ya kan sekarang tuh banyak banget ya marak yang namanya kajian lah. Ya. Maraknya kajian sehingga teman-teman tuh saya tuh harus ikut ustadz mana, Bo? Takutnya ada ketakutan ya jadi hal terburuknya itu terorisme ya. Jadi mengikuti. Nah, kita itu memilah sesat takut sesat secara amalan ataupun yaitu amalan lah ya. Kalau teroris kan khawarij itu ya. Nah, teman-teman di sini tuh ya saya tuh harusnya dari mana kajian apa dan siapa aja ustadznya. Untuk memfilternya kajian yang tidak pada tracknya gitu ya. Ya udah ikuti aja teman-teman yang sudah ngaji. Yang sudah ngaji. Ya, Bu. Ya, Bisa si Fulan udah ngaji di Ustadz mana? Ikut ikut aja ya. Biar ada temen kedua belah teuing gitu, Bu. Ngapain Jol? Teu nu wau Jol ngilu ngaji jeung nu teu wau. Der ISIS. Nah, itu yang terjadi ya. Rusak. Itu saya sedikit cerita ya. Saya hampir gitu ya. Jadi dulu saya tuh lihat Suriah kalau nggak salah, lihat Suriah video. Wah, Muslim dibantai, ada kemarahan ya sebagai jiwa muda. Wah, kemarahan Muslim dibantai. Karena saya nggak tahu arah, saya pernah dengerin, ikut mah nggak pernah dengerin kajian ISIS itu ya. Udah mas saya bergelora ingin jihad. Jadi tiba-tiba saya jihad, sholat juga masih bolong-bolong ya. Wah, ini benar, ini jalan. Wah, ternyata ISIS itu benar. Saya sempat ada statement seperti itu. Tapi akhirnya berjalan waktu, saya jadi pola pikiran saya gini ya. Misalkan lihat ada kemaksiatan nih di jalan, wah ini harus dibom sampai gitu ya. Luar biasa faktor media sosial yang kita mempengaruhi tanpa guru itu benar-benar luar biasa. Akhirnya saya disadarkan sadar sama kajiannya Ustadz Syafiq ya. Masya Allah. Tentang bahaya terorisme yang menceritakan bahwa ada ulama Saudi yang dikhususkan ke sel-sel teroris untuk berdebat dengan mereka. Saya sempat Ustadz Syafiq ini ISIS itu betul. Saya bilang kayak gitu ya, maksudnya dalam hati gitu. Tapi pas akhirnya laun salah ternyata. Nah gitu Khawarij saya ya, aduh subhanallah, maksudnya ya alhamdulillah diselamatkan lah ya dari ya pemahaman yang memang malah merugikan citra Islam sendiri ya. Ya soalnya kan pemahaman Khawarij itu udah ada kan sejak zaman sahabat. Ketika zaman sahabat Ali, ketika terjadi pemberontakan kan itu Khawarij. Khawarij itu hafalan Qur'annya mantap. Ya. Amalannya mantap ya, cuman dari segi pemahamannya yaitu sesat gitu, ya, sesat ya. Jadi mengkafir-kafirkan sesama muslim. Ya. Dan itu tidak boleh. Yang jelas kafir mah yang non muslim aja itu ya. Nah, itu juga suka non muslimnya kafir kan artinya kafir. Bukan Islam kafir. Nah, itu tuh kadang kata-kata itu tuh sering bikin sakit hati katanya ya. Ya, kenapa mesti sakit hati kan? Kafir itu istilah dalam Islam buat orang-orang di luar Islam. Kayak di Nasrani kan orang-orang di luar Nasrani disebutnya kan domba tersesat. Kamu domba tersesat disebutnya kalau orang Nasrani gitu. Ada sebutannya masing-masing sebenarnya. Ya, ada tiap-tiap agama juga ada sebutan masing-masing ya. Orang-orang di luar agamanya. Ini biasanya kajian-kajian yang agak menyimpang lah, teroris lah nih ya. Biasanya tuh kayak gimana sih ya? Ciri-cirinya gitu, sedikit ciri-cirinya. Ciri-cirinya biasanya kajiannya intern, artinya kajiannya tidak terbuka, tertutup gitu, hanya untuk golongannya. Sudah gitu, ya itu pasti diputernya masalah perang, terus. Ya itu benar karena gaya orang anak muda kan lihat, wah jihad. Nah,
jihad, saya mikir jihad, sholat belum bener, dulu masih bobogohan. Iya. Sementara kan jihad itu ada aturannya kan, jelas. Ada nantilah ahli ilmu yang bisa menceritakannya, menjelaskannya ya. Tuh jadi buat teman-teman ya, untuk masalah kajian yang agar pemahamannya tidak belok, ikutilah kajian-kajian yang memang terbuka ya, di sounding di media sosial. Misalkan hari ini di Masjid Anu, mungkin sekarang memang kajian-kajian udah online ya, udah setahun, online dulu ya. Setahun stop dulu karena banyak masjid yang belum bisa membuka kajian offline. Ya, mudah-mudahan pandemi berakhir ya, biar kita bisa bersama lagi menimba ilmu lah gitu ya. Nah ya, ini kan agak sedikit ini nih, kan Brung Tireswir ini tuh bergerak dalam dunia sepak bola ya. Supporter lah khususnya. Lads culture, mate Lads ya. Nah, saya pengen tahu nih ya, atau teman-teman, ini bukan kita menjudge, karena ini udah ada ilmunya. Kalau di agama Islam tentang sepak bola itu seperti ini. Nah, gitu. Betul. Nah, hukum sepak bola menurut pandangan Islam seperti apa sih ya, yang saya tahu gitu? Saya ini merujuk dari Rumaiso ya. Yang diasuh oleh Ustadz Abduh. Ini saya dikasih link ini dari Ustadz Chandra Aditya. Hafizahullah taala. Nah, di sini sebenarnya hukum saya udah baca ya ini semua. Sebenarnya pada hukum asalnya itu sepak bola itu boleh hukum asalnya ya. Tapi ketika itu melalaikan sholat, melalaikan syariat-syariat yang telah diatur di dalam agama Islam, itu hukumnya bisa menjadi tidak boleh. Cuman begitu aja, simple ya. Masih tetap jadi supporter, masih sholat anger. Meskipun kan ya Liga Indonesia suka maghrib simple itu. Terus misalkan pas mau adzan Isya tuh, aduh, menit Isya dulu udah jadi jatuh kepada yang haram ya. Yang haram itu daripada kita jadi dosa, mendingan ya sedikit sholat dulu waktu mau terjadi gol mau naon udah akan ditanya dia omel akhir saan ngagolkeun menit ka 20 gitu. Malaikatnya mau kan. Ya. Tapi ya kadang-kadang tablis iblisnya itu mah supaya kita teh ulah hese gitu rek. Asa rapat jeung bangku stadion teh. Nanti. Tadi samping faktor karena itu emang stadion di kita itu kurang presentatif untuk nonton bola ketika waktu-waktu menjelang kita ibadah teh. Jadi kadang-kadang kan kick off-nya jam 6 beres maghrib ya. Sholat maghribnya beres. Tapi kan isana masih kene berlangsung pertandingan. Udah gitu rek sholat musolana dadas. Bener nggak dirawat gitu, nggak dirawat. Bohang sur. Wah, iya mah Jadi mungkin ya itu orang tuh jadi ya itu akhirnya lalai kan ya, maksudnya dengan alasan ada musolanya juga nggak layak, makanya loba najis rek salat ke tuh sah jadi loba alasan. Jadi banyak alasan, akhirnya nanti aja di jamaah takhir misalkan bisa itu harus tetap dilaksanakan sholatnya. Jadi memang stadion kita belum mumpuni lah ya, belum memperhatikan musola itu atau masjid itu sebagai memang yang diutamakan lah ya. Seharusnya si aparatur penyelenggara Om Bram misalnya di Om Bram ya. Amun di Stadion Jalak Harupat punten Om Bram daseurna supporter Persib teh muslim. Jadi tolonglah musolanya gedean, bagusan, tepat wudu seueuran. Jadi kita supporter tetap mendukung Persib. Sholat jalan terus. Jadi moal haram nonton sepak bola teh. Masya Allah. Om Bram dukung pahalana ge Om Bram. Om Bram ya. Nanti Om Bram kita undang di sini ya. Om Bram juga undang. Masukan ya, salah satu masukan. Soalnya Om Bram lebih bisa didengar lah suaranya. Karena kan ketua panpel. Ke orang-orang yang di atas lah kayak ke RK gitu juga kan RK Pak Ridwan Kamil. Memang lihat apa yang terjadi juga itu betul ya, pas misalkan ke stadion lihat
orang-orang itu jadi bawa aqua sendiri, beli untuk sholat itu, terus lihat wah musolanya juga kotor, jadi mungkin kayak yang ada istilah kayak gini ya, yang penting mah sholat tuh hanya menggugurkan kewajiban gitu ya. Nah akhirnya kan jadi ya, tapi kan kalau nyaman mah beda lah ya. Jadi misalkan nih oke, kita titik beratkan ke stadion ya. Nah, stadion kan misalkan nanti kita sampaikan ke Panpel lah ya. Panpel, andai kata tidak didengar mungkin ke pengelola stadion atau lebih baik kita yang memulai gimana gitu ya. Kita juga jangan diam, jangan nunggu dihuapan gitu istilahnya. Nah kita sesama supporter, pendukung Persib kalau buat di Bandung ya ngobrol lah, ngobrol sama Muslim gitu ya, ngobrol. Ya orang teh pendukung, hayang kene nonton di stadion. Ameh tetap ngajalankeun syariat, hayu wangieun musola. Itu kan supaya jadi menang nonton sepak bola kan ini jelas tuh nya. Pada hukum awalnya sepak bola itu boleh. Tapi menjadi haram ketika meninggalkan syariat Islam. Ya ketika meninggalkan sholat, lalai, mengidolakan pemain bola kafir, itu kan bahaya itu. Oh itu bahaya ya. Maksudnya tuh berarti kan kalau mengidolakan kan beda sama cuma resep, kan? Kalau mengidolakan kan pasti bukna yang gitu, bukna yang jika Ronaldo, awakna yang jika Ronaldo dianting, terus hayang minum bebas Ronaldo rumahnya. Haram minum bebas ya aturan. Mun yang kitu hayang gonta-ganti awewe. Wah, bahaya kan. Nah, eta kenapa gitu di sini kan agak dititik beratkan nih buat teman-teman yang mengidolakan pemain. Mending resep lah gitu. Mending syukur, oke Ronaldo hebat skillnya mantap. Geus cukup enggak usah di apa. Kan jelas yang harus wajib diidolakan itu adalah Rasulullah, Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah cukup. Dan ada hadis yang menyatakan tidaklah seorang mencintai suatu kaum melainkan dia akan dikumpulkan bersama kaumnya itu. Antum ke di amun mengidolakan Ronaldo, ke dikumpulkan di yaumul akhir teh di akhirat di Ronaldo. Orang kafir tempatnya di mana? Di neraka. Lah, antum yang di neraka jeung Ronaldo. Ya ulah. Nyalain ulah mah saya membacakan hadis perkataan Rasulullah. Betul. Jadi nah itu ya dampaknya yang jika kita memang mengimani adanya hari akhir dan akhirat kelak, jika kita mengidolakan orang yang kafir, itu kita akan dikumpulkan ya di sana. Ini kan jelas hadisnya. Tapi ya saya suka agak sebel gitu ya, maksudnya kayak mungkin saya juga dulu pernah seperti itu, kayak biarin saya sama misalkan Ronaldo, Messi yang atau taruhlah Mick Jagger misalkan dikumpulkan di sana, berarti kita juga bisa main bareng. Saya main bareng cek saya. Ya kan pernah kan neraka. Nah itu maksudnya tuh kan inget jelas neraka itu seburuk-buruknya tempat. Iya. Seburuk-buruknya tempat, Bro. Kebayang kesenangan sedikit pun di neraka itu. Nah, jadi lelucon senang-senang lelucon itu bisa. Dan pernah dengar saya kalau memang agama dileluconkan itu bisa jatuh ke dalam kekafiran, betul ya. Nah, jadi jangan main-main main-main dengan agama. Jangan dibawa lelucon lah, masih ada yang lain lah untuk membawakan inilah ya, nggak bisa ya tok itu mah hati-hati gitu. Itu agak hati-hati nih. Nah, jadi buat yang percaya agama. Yang terpercaya nyamang gawe. Ya, gitu. Simpel kan ya. Emang simpel. Badai ke kiri, badai ke kanan. Gitu kan. Simpel. Mau baik, mau brutal. Gitu bebas. Nanti tanggung sendiri masing-masing di sana mah kita mah sudah menasihati kan. Kadang gini ya. Berarti maksudnya enggak hanya olahraga aja yang bisa olahraga sepak bola aja yang masuk ke dalam faktor keharaman. Semua jika melalaikan, jika meninggalkan sholat haram. Jangankan yang maksudnya jangankan yang makruh ya, yang mubah yang boleh gitu hukumnya. Yang sunnah aja ketika kita baca Quran, ketika masuk waktu sholatnya ya sholat. Iya. Tinggalkan dulu baca Qurannya. Masya Allah. Ya.
Jadi teman-teman ini nggak sepak bola aja, jadi seluruh olahraga jika kita lalai terhadap semuanya aja, bukan olahraga aja. Bukan olahraga, semua jika meninggalkan sholat dan kewajiban kita itu selaku muslim dosa besar. Karena yang membedakan umat muslim dan yang kafir itu sholat. Ya. Muslim mah sholat. Muslim sholat. Kafir tidak sholat. Nah, gitu aja sih. Simpel udah. Dia saya tahu pupuk yuk tak ditua. Ya, nggak kan gitu program ini jadi yang disebut radikal. Nggak bebas. Kan maksudnya kalau beceng. Nggak ada beceng. Nggak ada. Ayana. Kopi. Ini dari Nama kopi ini. Ini dari mana ini? Dari nama kopi ya. Di mana ini alamatnya? Di Jalan Cisangkan Hilir Cimahi. Jauh tadi, pantesan leyur. Iya. Jauh ke Cimahi. Ini bisa dinikmati lah buat buka puasa ya segar kayaknya. Esnya nanti kita ditambah lagi lah biar segar ya, biar nggak leyur. Ayah mau eksekusi silahkan. Masya Allah. Siap. Bismillah lah ya dicoba. Sambil ngobrol boleh? Sambil ngobrol ya. Ya, siap. Acara ini saya jadi bisa disangka acara yang Islam. Oh, ini radikal enggak ya? Gara-gara ngebahas enggak, karena kan maksudnya pasti ada teman-teman yang menganggap bahwa ini wah kalian terlalu fanatik terhadap agama. Tidak toleransi. Tidak ada toleransi kan ada. Jangan membicarakan toleransi buat kaum muslim, urang mah toleransi pisan. Udah tinggi ya. Amun Islam itu teroris, meureun geus arancur kabeh. Iya, kan mayoritas muslim. Betul. Meureun geus arancur kabeh eta tempat peribadatan umat lain gitu. Iya. Soalnya gini ya, yang saya tahu kalau ada nggak tahu hadis, koreksi aja ya kalau salah, misalkan yang bilang yang yang memimpinnya umat muslim itu insya Allah aman. Dijamin aman. Jangan insya Allah lagi, dijamin aman. Dan memang terjadi ya jika kita jadi kaum minoritas di sebuah negara, kita ini habis dibantai yang di Rohingya mungkin yang ya ada yang bilang oh itu politik bla bla. Nah ya pengalihan ya. Ya kadang-kadang dunia itu menutup mata. Iya kan? Ya. Selalu teroris itu identik dengan Islam. Ya. Padahal kamari nu ngabom di Amerikanya lain Islam, tapi tadi dicaritakeun teroris. Disebutnya bersenjata, kelompok bersenjata. Kelompok kriminal bersenjata. Betul, terorisme berarti capnya ya untuk Islam aja ya. Selama yang maksudnya saya juga pernah ada yang unik ya di pertandingan sepak bola Arab Saudi pas melawan Australia. Ketika itu bom Paris itu kalau nggak salah, tragedi bom Paris yang ketika teman-teman Australia mengheningkan cipta. Kalau pemain Arab Saudi biasa aja pemanasan aja ketika mereka terus banyak dunia itu mengecam tindakan Arab Saudi yang tidak ada respect-nya, tidak melakukan mengheningkan cipta lah gitu sama yang dilakukan Australia. Orang dari Arab Saudi berbicara bahwa itu kan bukan cara ibadah kita. Ya. Jadi karena ibadah kita diatur ya. Jadi kalau itu untuk kemanusiaan oke, ya. Tapi kalau cara beribadah tidak. Kita punya ada pakemnya. Ada pakemnya karena ketika ibadah kita tidak menurut atau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tertolak, bro. Jadi nanaonan dilakukan. Ya. Bisa jatuh dosa enggak ya? Bidah itu tempatnya di neraka. Dolalahnya benar. Ya, jadi gitu kan maksudnya ketika dunia mengecam wah Arab Saudi nggak ada respect-nya, nggak melakukan menghentikan cipta. Ini kan kalau masalah agama beda lagi, masalah kemanusiaan ayo kita jalan bareng-bareng, tapi kalau masalah ibadah mah kita punya pakem sendiri ya. Itulah jelasnya Al-Kafirunnya. Jelas. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Jadi ulang atur-atur agama orang, atur agama. Ya, betul. Benar. Nah itu yang terjadi. Simpel jawabannya simpel. Cuma kan di dunia mah selalu digodok kalau isunya tentang Islam ya. Nah ya, kita masuk lagi nih ke sepak bola. Kan gini ya, kita berbicara tentang aurat laki-laki ya. Nah banyak teman-teman di sini, termasuk saya juga belum tahu batasan dari mana ke mana sih ya aurat laki-laki yang ayah ketahui lah gitu, yang ayah gitu. Jadi ketika kita berolahraga, mau itu sepak bola,
lari, cycle, baik cycle, sepeda, goes, jogging, hiking. Ya, jadi ada buat laki-laki itu ada aurat yang harus ditutup. Ya. Batasannya itu dari ini pusar udel, sampai ini lutut. Harus di bawah lutut pakai bajunya, dan harus longgar. Nggak boleh kayak Spiderman. Oh, nonyol itu mah jadi tertutup tapi telanjang disebutnya kalau bisa tertutup tapi telanjang. Ya maksudnya ketat kan banyak ya. Nah untuk para goes terutama muslim, laki-laki muslim, kalau bisa kalau mau pakai setelan kostum Spiderman pakai celana lagi lah yang longgar biar itunya nggak kelihatan menonjol. Soalnya itu teh nanti dipertanggungjawabkan di yaumil akhir. Ditanya ku Allah teh. Nah, eta ditinggali tonjol-tonjol. Gitu. Sesepele itu gitu menjaga kehormatan. Itu teh kehormatan orang. Iya, betul. Bagi kaum muslim itu kehormatan harus dijaga. Keun we batur mah nu di luar muslim mah. Rek make cungcat oge, jistring kayak mama. Asal ditinggali ku urang. Jadi ketat juga yang penting didobel lagi dengan yang longgar. Dan memang secara kalau ini ya kita itu ketika agama kan maksudnya itu nggak boleh lah kita pakai yang ketat, akhirnya kan ke ini juga jadi nonjol ya, tapi secara kesehatan juga kan nggak baik ya. Secara kesehatan naik sepeda dengan baju ketat, orang mah malah ngambil ada kata kesehatan juga ini padahal muslim 1400 tahun yang lalu sudah sama mungkin kalau fashion ya, kita bisa fashion sedikit ankle ketika yang celana di atas mata kaki mungkin itu sudah dilakukan sama Rasulullah SAW bersama para sahabatnya ya. Cuman ketika di David Beckham nih yang memakai itu jadi ikut yang dilihatnya David Beckham bukan? Padahal kalau kita mengikuti sunnah Rasul pahalanya. Iya, pahala. Tapi Beckham nu make diturutan. Jadi sebenarnya tuntunan orang teh saha gitu. Jadi mempertanyakan itu sebenarnya yang mau kita turuti teh siapa? Rasulullah SAW, manusia terbaik atau David Beckham. Space Girl. Space Girl. Zaman berita itu ya. Nah, jadi memang segala sesuatu kita contoh lah ankle pant tadi, celana di atas mata kaki itu sudah populer sejak zaman Rasulullah, tapi manusia itu sadari itu ketika yang mempopulerkannya itu artis terkenal gitu kan. Coba kalau itu banyak terjadi ya, pernah nggak dari dunia fashion, dari dunia kesehatan seperti lalat yang ketika masuk masuk air kopi kita, misalkan masuk ke kopi harus dicelupin karena di sayap kanan sebelah yang satunya itu adalah penawar racunnya. Jadi dimasukin baru dibuang. Dulu kan menolak kedokteran itu, teori itu. Nah, tapi setelah teliti kembali bener. Padahal di mejaan udah dikasih tahu, masya Allah lah ya itu makanya tidak mungkin lah Allah menurunkan wahyu terus disiarkan oleh Rasulullah SAW bohong gitu mah. Ya. Wahyu mah kebenaran yang hakiki. Kalau kita mah hawa nafsu ya. Kita mah hawa nafsu ya. Aduh, kita mah. Jadi roti itu kita. Jadi memang kita wajib untuk belajar ilmu agama. Wajib itu ya. Hukumnya wajib. Jadi kalau wajib itu mun teu belajar bisa jadi dosa. Kunaon jadi dosa? Karena bodoh. Ya. Jadi ternyaho kan? Eta teh teu meunang. Kan akibatnya gitu. Iya. Jadi kenapa jadi dosa? Karena kita dilihat kalau kita bodoh, kita nggak taunya. Jadi we teu dilakukeun. Ngalakukeun nu salah. Jadi we dosa. Jadi gitu makanya menuntut ilmu agama itu jadi we wajib. Wajib ya hukumnya bagi seorang muslim. Mun sanes muslim mangga. Jadi memang buat teman-teman kita di sini juga, saya dan Ayah Doni juga ingin sharing lah ya, ini mah tanpa menggurui. Ya, sama-sama belajar. Saya juga sama belajar. Kita juga sama-sama lah ya, masih ya itu tadi lah. Tapi nggak ada salahnya kita mencoba belajar lebih baik menurut agama. Kalau saya sih bilangnya gitu ya,
baik menurut agama, soalnya baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah. Gitu. Nah, jadi nasihat juga buat para orang tua, anaknya kalau bisa sekolahnya di sekolah agama gitu. Ya, ada bekal dari kecil ya. Soalnya kalau sekolahnya di sekolah umum, kebayang kan? Jika orang baheula sekolah di sekolah umum, belajar agama 2 jam seminggu, jadi naon coba? Ya betul. Coba kalau belajar di sekolah agama mah kan sehari ya istilahnya 80% belajar agama, 20%-nya tentang ilmu umum ya. Jadi makanya molotok itu budak teh ditanamkan beradab deh. Punya adab udah. Ini udah nggak boleh sama agama. Apalagi kan kecil mah memorinya tuh langsung ketangkep ya. Beda kan kebiasaan. Jadi terbiasa lah gitu. Dulunya sekolah agamanya gitu 2 jam seminggu jadi kieu ada sekali di gambaran. Tapi alhamdulillah Allah kasih jalan ini ya Allah. Nah ya, kita ngobrolin supporter lagi nih. Ya. Sejauh mana sih ya seorang supporter itu dalam mendukung klub yang ia dukung lah? Nah, ini. Sejauh mana sih ya? Nih ada, saya menukil ya ini dari rumaiso.com dari Ustadz Abduh Tuasikal Hafizahullah Ta'ala. Beliau ini pernah menulis tentang nasihat untuk para supporter. Iya. Sepak bola atau olahraga lain. Ada beberapa poin di antaranya kalau bisa jangan menghabiskan waktu sia-sia, lebih baik diisi dengan ibadah. Ya boleh nonton tapi jangan sampai melalaikan itu, ibadah tetap harus jalan. Melalaikan kewajibannya. Terus kedua, jangan mengidolakan pemain karena pada dasarnya yang diagungkan itu adalah ahli maksiat, bahkan kafir gitu yang jelas-jelas. Udahlah resep hungkul, ulah sampai mengidolakan nepi ka kudu gitunya, nepi ka kabeh dicontohan, tinggal lakunya. Udahlah jangan itu. Terus karena semua ada dalilnya. Terus yang ketiga aurat gitu kan, kalau bisa ya para pemain kan itu bukan buat para pemain ya. Terus ya buat pada kita juga udah saatnya lah menutup aurat buat laki-laki di bawah lutut. Ini di bawah pusat. Ya ditutup lah itu. Karena kita itu manusia itu dimuliakan oleh Allah. Udah gitu jangan sampai kita menjadi supporter menjadi adanya menimbulkan permusuhan. Itu nggak bisa itu yang harus boleh. Itu hisbi. Kalau di agama itu hisbi. Hisbi itu kebanggaan terhadap suatu golongan. Itu tidak boleh. Jadi terlalu fanatik akhirnya dia amun itu mah jadi hawaris, jadi teroris. Eta akar radikalisme teh eta hisbi. Fanatik kepada satu golongan. Ya menganggap bahwa golongan kita yang harus diperjuangkan. Edan-edanan gitu berikut. Dah mau ditanya gitu. Apa klub bola favorit? Klub bola mana? Mau nulungan deh si klub eta teh diurangi. Ya. Nah, itu kan maksudnya yang terjadi di Indonesia apalagi kan berlebihan ya. Si supporter ini bisa sampai menghilangkan sampai orang. Itu karena apa? Karena tontonan. Kayak tontonan hooligan boy band. Gitu kan ada lah The Greens. Football hooligan. Nah, itu gara-garanya itu dari situ. Jadi timbul fanatisme ingin terhadap seperti mereka. Ditiru kan? Kudu gelut jeung klub nu lain. Itu mah budaya mereka, budaya orang-orang barat. Dan orang-orang barat itu biasanya menjadikan budaya itu menjadi agama mereka. Kan orang mah semoga agama, yang naon menjadikan sepak bola jadi agama orang. Iya benar itu saya kurang setuju. Football is my religion. Ada kan bahaya itu. Itu bahaya bisa jatuh jadi kekafiran juga ya. Murtad, musyrik. Keluar dari Islam. Jadi sedikit juga itu bisa melenceng, bisa fatal, bisa karena saya mengalami ya. Sebagai itu versi berat. Seperti ditato ya ta. Data apa? Karena bodoh. Ini dosa. Gitu, makanya belajar. Setelah belajar, itu teh nggak boleh. Jadi akhirnya ya biasa we. Persib menang,
Alhamdulillah Persib elek kodarullah nyantos we. Ya udah aja. Udah we da teu jadi nanaon atuh. Iya, nggak akan ada apalah gitu yang yang penting Persib menang. Heh, geus. Ya. Ya. Apalagi ya yang paling ngeri kan ini sampai menghilangkan nyawa. Nah, itu tuh bisa. Nyawa seorang muslim itu lebih berharga daripada bumi dan isinya, betul ya. Nah, buat para supporter ini hati-hati ya. Untuk membunuh atau memukul juga katanya itu menumpahkan darah sesama muslim itu dosa besar ya. Dosa besar karena darah sekecil darah seorang muslim itu lebih berharga daripada bumi dan seisinya. Nah, hati-hati gitu. Harus digarisbawahi ya. Soalnya kudu garelut gitu. Ya udah nonton rapi. Ya, adan salat. Simple nggak akan ini ya hati jadi kan panas apalagi ditambah media sosial jadi keruh hati ya karena amer itu mah bro jadi saya nonton amer heula soalnya naon budaya orang Eropa barat mah kan nyanyi ya aja kan itu imam saya can ke stadion kurang teh diturutan gitu bro masalahna mah eta lah masalahna apa ya edukasi berarti kudu diedukasi. Ya harus karena memang kita terus edukasi ya bahwa udahlah gitu kan jangan sampai seperti itu apalagi ya sekarang mengakar kemana-mana gitu ya yang akhirnya ya padahal hal kecil ya hal sepak bola ini ya maksudnya kalau teman-teman yang punya fanatisme berlebih wah siga nu teu ngalaman ya itu makanya saya juga nggak mau nggak mau yang sampai hal-hal buruk itu terjadi apalagi terjadi sampai menghilangkan sampai sok terjadina ka dulur urang budak bapak anak kan tuh karunya tuh geus kudu teu perlu gitu nggak perlu secukupnya aja menikmati menjadi seorang muslim itu nggak perlu kaku henteu kudu jadi kolot henteu masih bisa nonton bola asal jangan meninggalkan syariat gitu udah aja gitu simple mudah ya rek futsal tutup aurat futsal enjoy ya kadang kita itu yang nah itu kita yang bikin ribetnya tuh kita ya gitu wah ini banyak aturan gini ya udahlah menisa segala diharamkan padahal yang halal lebih banyak daripada yang haram yang haram mah sedikit ya sedikit saya mah ingat kata Ustadz Syafiq itu kalau ibaratnya kayak yang haram dan halal itu ya kalau misalkan anak kecil dikasih tahu sama orang tuanya ini pintu jangan dibuka ya penasaran karena pintu yang lain banyak gitu penasaran dibuka nah itulah ya sifat manusiawi yang memang godaan lah ya itu ya godaan pasti itu godaan dunia mah soalnya hadiahnya imbalannya surga kalau taat itu kalau gampang imbalannya nggak akan surga magic jar dan kulkas 2 pintu. Ampun godaan gampang itu hadiahnya mau surga. Dan ini nih saya tuh suka ada misalkan gini kayak gini ada ini titip temen yang nitip pertanyaan untuk suka ada tanggapan yang bilang bahwa lah kayak yang bener aja kamu nasihatin orang emang kamu udah bener nah kayak gitu tuh gimana ya padahal kan itu juga harus sebaya kata-kata yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu yaitu ketika seseorang menasihati hai bertakwalah lalu orang itu menjawab atur aja urusanmu sendiri. Nah, itu dibenci sama Allah. Kata-kata itu. Jadi kita mah punya ilmu sedikit juga sampaikan aja ya. Saja. Tapi tugas kita itu bukan untuk merubah seseorang. Ya. Tapi cukup menyampaikan saja. Urusan mereka mendapat hidayat atau enggak kan itu urusan Allah. Mereka akan berubah atau enggak itu urusan Allah. Kita cukup menasihati. Entos amun misalnya dinasihati gitu kene nya ulah ambek atuh bro. Nya geus itu naon kudu ambek sagala. Betul. Cukup begitu nasihati udah misalnya dinasihati salat, teu salat nya bae we. Yang penting teu kudu ngambek wah aing geus dinasihatan teu salat teu salat. Nah kudu ambek geus we. Kan disuruhna ge bersabar dalam menasihatinya, saling menasihati, itu kan bersabar dalam saling dan menasihati dalam kebaikan. Cukup gitu.
Jadi ulah ambek, urang nage ulah ambek amun ketika dinasihati akitu wae nya geus we, nasihati deui we teu kudu ambek. Jangan kapok jadi pundung. Ya. Hese kurang mesti dinasihati. Mending kudu kitu, ngaranna ge kan jelas. Menasihati dalam kebaikan, menasihati dalam kesabaran. Sing sabar. Sing sabar. Ulah ngamuk, mending kudu ngamuk. Ya, slow ya. Kita itu bukan merubah seseorang, tapi ya cukup saling menasihati. Kan itu kewajiban seorang sama muslimnya, saling menasihati. Ya. Dan memang dalam muslim juga kan misalkan ini apa? Kita ini sebagai muslim juga enggak dilarang untuk, bukan dilarang membenci kafir ya maksudnya. Kita juga kan maksudnya bisa bermuamalah boleh, tapi mengikuti ibadah mereka tidak. Nah itu aja batas cukup. Ibadah kita masih tidak. Tapi bermuamalah, ngobrol no problem ya, tapi gitu. Untuk mengikuti ibadah mereka tidak gitu. Tidak. Simple. Saya juga banyak teman-teman yang bukan Islam di luar Islam. Slow ngobrol biasa ya, dan silaturahmi tetap dijaga kok. Jadi intinya juga jangan baku juga ketika sudah mengenal. Jadi sudah pengen belajar. Jual ke batur teh kafir naon atuh jadi gitu oge gitu. Tetap aja kita mah selalu cair untuk pergaulan, silaturahmi dijaga, cuman ada batasan yang memang kita nggak bisa seperti yang masa lalu lah, dan ketika untuk masalah-masalah ibadah ya masing-masing udah ya. Cukup. Wah, ini yang bisa didapat banyak sekali ya hari ini. Kita kan sharing ya. Contohnya mudah-mudahan teman-teman juga bila mau menasehati kita, tinggal di bawah aja tulis komentar. Komentar menasehati, silakan, kita mah terbuka lah ya, sharing. Saya juga sama tuh penuh dosa gitu. Betul. Yang butuh nasihat juga. Jadi teman-teman nasihati saya bila sasab ya salah ya tegur itu kan. Sama. Ini buat teman-teman Prung Station, bisa kalian ambil pelajaran yang berharga lah ya. Bisa, kita juga di sini bukan menggurui bahwa kita yang selalu benar. Maksudnya bukan selalu benar, karena kita mah hanya sebatas masih belajar, itu tolabul ilmi lah ya. Menyampaikan yang saya tahu gitu. Dengan dalil-dalilnya yang sahih dan terus namanya kita itu sebagai seorang muslim teh ente menurut pandangan yang mereka kira tuh bisa main bola, jadi kaku. Tuh bisa sepedahan, tuh bisa susurian, cek saha bisa masih ya. Ini nih akan ada di penghujung acara, ngobrol rame ini ya. Penghujung acara ya, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman Prung Station atau supporter seluruh Indonesia, apa yang mau disampaikan untuk teman-teman ya? Buat teman-teman mah ya itulah, jangan lepas sholat, tetap terus gantungkan cita-cita itu, pengen masuk surga lah. Cita-citanya kadinya goal seorang muslimah itu surga. Tidak ada yang lain, bukan dunia. Dah sehebat apapun, setampan apapun, sepintar apapun, bila kalian tidak sholat, zero, naon di mata Allah. Kan kita mah itu mengharap ridho Allah, cukup, titik. Ya kan? Kayak podcast ini, bila banyak orang yang nggak suka ya nggak apa-apa. Harapan kita mah dari podcast ini adalah ridho Allah. Betul. Jadi sebuah apa ya, ibroh lah ya. Sama-sama belajar gitu. Tempatnya sama-sama belajar di sini. Ya, jadi buat teman-teman yang mau komen, misalkan saya ya tinggal komen aja lah, nggak masalah. Dan berarti yang tadi saya ada satu ini ya, barusan saya bilang bahwa kita ini hanya mencari ridho Allah. Berarti dalam Islam ini kan sekarang lagi rame rasisme nih ya, ada agama melenceng. Dalam Islam ini tidak ada namanya rasisme ya. Tidak ada. Betul ya, dari dulu ya lah ya. Yang membedakan itu hanya ketakwaan kan ya. Ketakwaan. Mau masalah kulit, kamu dari mana? Nggak ada masalah. Yang membedakan itu ketakwaan kita sama Allah. Masya Allah. Alhamdulillah nih ya, akhirnya saya sahur. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat buat teman-teman di rumah, dan selamat menjalankan ibadah puasa ya. Selamat sahur juga, selamat berbuka puasa juga gitu. Nah, semoga ibadah puasanya lancar dan kita diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi buat teman-teman, saksikan terus Prung Station di channel YouTube-nya Prung. Ada juga Sound of Prung yang dibawakan Seon. Kalau ini podcast namanya
Prung Station. Prung Station. Lads. Ramadan Lads, gerah hudang Lads, sahur. Nah, kalau teman-teman untuk mau belanja juga sekarang bisa langsung di websitenya Prung di prungtw.com dan juga bisa di aplikasi Prung juga. Jadi dimudahkan ya sama Prung untuk berbelanja lah. Jadi nggak harus datang ke toko atau nanya-nanya ke admin WhatsApp, atau barang yang tersedia juga bisa kalian langsung cek di websitenya Prung di sana gitu. Permudah ya? Dipermudah, insya Allah buat teman-teman. Tinggal duduk di rumah saja. Pakai jadi belanja, oke. Gitu aja mungkin kita akhiri saja episode yang bermanfaat kali ini. Amin. See you di next episode selanjutnya yang akan insya Allah kita akan mendatangkan narasumber yang berkompeten lah, memberikan edukasi, ilmu, atau ya segala sesuatu yang bermanfaat untuk kalian. Tetap pantengin Prung Station, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Saya pamit undur diri, saya Jebo, saya Roni. Prung Station.